Halo, baik, selamat malam. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video tutorial eh, untuk menjawab mata kuliah Administrasi Manajemen Bas Data. Eh, Sebelumnya, nama saya Yohanes Paulus Umbulele. Saya Prodi Sistem Informasi Strata 1 semester 3, kelas B. Baik, kita langsung saja tutorialnya. Jadi ini tentang suruhannya, soalnya kami dibuatkan disuruh memberikan gambaran dan buat normalisasi tabel, lalu merealisasikannya ke dalam Microsoft Visio. Oke. Oke, baik. Di sini saya sudah menyiapkan normalisasi tabelnya, dan di Excel saya membuat normalisasi tabelnya di Excel. Kami disuruh membuat 5 tabel. Jadi di sini saya sudah membuat tabel galeri seni rupa. Ini tabel pertama seni rupa, yang kedua tabel lukisan, ketiga ada tabel patung, terus yang keempat ada tabel pengunjung, kelima adalah tabel karyawan. Baik, jadi di sini saya sudah buatkan normalisasi tabelnya. Ini saya sendiri yang buat tabel galeri seni rupa. Jadi sekarang langsung saja kita merealisasikannya ke dalam Microsoft Visio. Kita langsung saja buka Microsoft Visionya. Sebentar, kita akan maaf kawan-kawan. Kita akan menggunakan ini, Cross Food Database. Ini kita akan menggunakan ini. Baik, jadi langsung saja kita ambil untuk merealisasikan tabelnya ke dalam Microsoft Visio. Langkah pertama kita pilih entity, kita tekan kiri, tahan, drop, masuk ke dalam. Kita boleh kasih kecil lagi. Begini pas. Jadi nanti tinggal di jiplak masuk ke dalam sini, ke dalam Visual Studio yang tadi sudah dinormalisasikan tadi di dalam Excel tadi. Yang ini tadi tinggal kita masukkan ke dalam Microsoft Visio.
terus kita connect kan ya. Jadi di sini saya pertama akan membuat tabel galeri seni rupa ya. Saya akan membuat tabel lukisan dengan tabel saya ingin buat tabel lukisan. Jadi atributnya yang pertama ID lukisan, lukisan. Terus di sini ada apa ya? Ada, kita bisa lihat di sini ada ID lukisan, nama lukisan, genre lukisan dengan pelukis. Lukisan, nama lukisan. Jadi sini ada nama lukisan. Terus di sini ada genre lukisan. Terus kita pastekan di bawah. Terus di sini ada pelukis. Ya, ini yang pertama tabel lukisannya sudah jadi. Yang kedua kita akan membuat tabel patung seperti yang sudah dinormalisasikan tadi. Ada tabel patung, kita ketik tabel patung. Yang pertama ada ID patung, kedua ada nama patung. Jadi sebenarnya kalau untuk lukisan ini sebenarnya lebih cocoknya dikasih judul lukisannya apa, tapi untuk lebih efisien dengan tabel di sebelah, jadi kita pakai nama saja ya. Tapi lebih baiknya lebih cocoknya pakai judul. Nama patung, ada ID patung, nama patung. Terus kita lihat dulu, ada patung, terus pematung, berarti jadi di sini pematung. Pematung. Oke, baik. Terus tabel yang ketiga ada ID pengunjung. Kayaknya ada tabel pengunjung tadi. Oke, baik, di sini tabel pengunjung. Underscore juga ya. Tabel pengunjung, ID pengunjung. Terus di sini ada nama pengunjung. Kita lihat lagi dulu. Terus ada waktu kunjungan. Ada waktu kunjungan. Ini tabel
Oke, baik kawan-kawan. Tadi ada kendala. Bandicamnya batas waktunya. Sekarang kita bisa lanjut. Di sini sudah kita buatkan tabel pengunjung. Kita sudah buatkan 3 tabel tadi. Ada tabel lukisan, tabel patung, dan tabel pengunjung. Di sini masih ada 2 tabel. Kita tarik entity, drop masuk ke dalam. Ini kita buat tabel keempat, yaitu tabel apa ya? Oh, tabel karyawan. Tabel karyawan. Tabel karyawan. Tabel karyawan. Terus ini ada ID karyawan. Di sini atributnya ada ID karyawan, ada nama karyawan, terus asalnya dari mana ini karyawan, asal, terus kita Ctrl C, Ctrl V, baru agamanya karyawan ini apa, agama. Kita sudah buat 4 tabel. Yang tabel yang terakhir, tabel galeri seni rupa itu sendiri. Tarik entity masuk ke dalam. Ini tabel galeri seni rupa underscore seni rupa. Tadi di sini ada ID karya, dia sebagai primary key. Terus sini tadi ada ID lukisan. Di sini ada ID patung. Habis itu kita Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Dia ada sekitar 9 tadi. Ctrl V lagi. Dia ada sekitar 9. Di sini sudah ada ID karya, ID lukisan, ID patung. Terus di sini tadi ada nama lukisan, seharusnya judul lukisan. Di sini ada nama patung. Terus di sini nama lukisan, nama patung, terus ada ID pengunjung, nama ID karyawan, ID pengunjung, nama pengunjung, waktu kunjung. Masih ada 4 atribut. Ini kita kasih ID karyawan,
Di sini ada ID pengunjung. Kita lihat baru 5 menit ya. Ini ada ID pengunjung. Baik, kita rapikan dulu tabel. Sebentar, baru kita koneksikan, kita sesuaikan saja. Ini bisa delete saja. Tadi sudah sampai di ID pengunjung ya, ID karyawan, ID pengunjung, terus ada apa, nama pengunjung, waktu kunjungan. Kita Ctrl C, Ctrl V. Terus ini kita kasih nama pengunjung. Kita Ctrl C lagi, baru Ctrl V, baru ada sini ada waktu kunjungan. Oke, baik kawan-kawan. Sekarang mungkin kita bisa koneksikan. Sebelum kita koneksikan, kita jadikan yang ID adalah mereka sebagai foreign key lebih dulu, sebagai kunci tamu. Bukan, kita jadikan primary key, yaitu kunci utama. Tinggal kita klik di sini. Bukan, maaf. Klik di sini, klik kanan, kita pilih set primary key ya, sebagai kunci utama. Yang ID ini kita sebagai jadikan kunci utama. Primary key, set primary key. Ini juga jadi mereka primary key. Sekarang kita koneksikan. Kita pilih connection. Kita lihat di sini, kita akan koneksikan ID lukisan, dengan ID lukisan. Koneksikan. Setelah itu kita koneksikan ID pengunjung. Oke, baik kawan-kawan.
Ini tadi Bandicam-nya terhenti, jadi sekarang kita bisa sudah lanjutkan. Kita mulai koneksikannya kembali. Sebentar, maaf. Ini bisa di delete dulu. Ini bisa di delete dulu lah. Sorry kawan-kawan, sorry. Saya juga belum terlalu mahir. Ini bisa di delete. Ini ID pengunjung. Koneksikan juga dengan ID pengunjung. Kita lepas. Ini bisa diedit juga. Sekarang ini kita ID patungnya kita koneksikan ID patung. Jauh tapi dia masih kena ya. Setidaknya seperti itu. Oke kawan-kawan, sekarang karyawannya koneksikan. Karyawan bisa di sini. Dia bisa ikut sini. Oke, sekarang realisasi tabel Microsoft. Sekarang belum, kita tinggal yang ini boleh di save. Sekarang kita buat user interface-nya. Save di mana ya? Save saja was ADM. Sudah. Sekarang tinggal membuat user interface-nya. Kita akan menggunakan wireframe diagram untuk user interface-nya. Menggunakan wireframe diagram. Oke, yang pertama kita masuk ke dialog yang kita pilih pakai dialog form. Kita masuk.
Ah, oke, baik. Di sini tadi tabel galeri seni rupa ya. Tabel galeri seni rupa. Nanti kita pakai warna hitam saja. Terus kita akan buatnya. Di sini kita pilih dialog bottom dulu. Bottom, tarik ke atas. Dia akan muncul opsi seperti ini. Jadi dia akan sama seperti ini. Kita akan pilih close dulu. Habis yang kedua di sini kita pilih maximize. Oke. Satu lagi yaitu minimize. Kita buat release tabelnya minimize. Oke. Terus yang berikut kita masuk di kontrol tadi. Kita masuk di kontrol, baru kita pilih bottom. Oh, bukan. Kita pilih label dulu ya, label. Kita pilih label. Kita tadi sekitar ada 9 value dengan atributnya masing-masing. Jadi kita 9 atribut. Jadi kontrol kita sekitar 9 ya. Kontrol C, kontrol V, tunggu. Ini boleh delete dulu. Delete. Kita boleh kasih naik seperti ini. Oke. Maaf teman-teman, ini di sebelah ada kawan-kawan saya, jadi agak sedikit ribut. Di sini tadi kita 9 atribut ya. Oke, baik kawan-kawan. Sekarang kita bisa lanjut.
1 2 3 4 5 6 7, masih ada 2 ya. Kita kasih panjang. Sekitar 9 ya. C, D, E, Oke. Di sini kita tinggal sesuaikan. Oke, ini belum, kita rapikan sedikit lagi. Belum. Jadi aplikasi Visual Studio ini cukup lentur, sangat lentur. Ini lalu nanti kawan-kawan bisa beri warna garisnya, mau warna apa silakan dipilih di sini. Ada filler lain, nanti kawan-kawan bisa kondisikan. Terus yang berikut kita kasih text box. Ini tinggal ini using interface. Text box tinggal tarik. Kita tinggal Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, baru tinggal kita atur. Karena kawan-kawan, nanti kawan-kawan bisa kondisikan dengan caranya masing-masing ya. Ini bisa di delete tuh. Di delete, semuanya di delete saja ya. Bisa di delete. Bisa di delete. Sudah, sekarang kita tinggal tambahkan bottomnya. Di sini sebaiknya kita kasih turun lagi biar lebih leluasa kita bekerja. Di sini ada hapus. Nanti kawan-kawan bisa diedit misalnya ini ada fill
lain juga ada. Jadi kawan-kawan kalau mau beri warna nanti tinggal di sini saja. Kawan mau warna apa? Untuk kita pakai warna yang ini saja. Terus kita masih pilih bottom, tarik. Di sini misalnya kita simpan. Saya simpan ini kan. Kita lebih cocoknya pakai warna yang ini. Simpan. Terus misalnya ada kamu edit. Edit. Oke, baik. Sekarang user interface-nya juga sudah. Kita sudah membuat normalisasi tabel. Yang pertama kita koneksi, yang kedua kita buat ininya user interface-nya. Kita sudah realisasikan dari tabel yang sudah dinormalisasi. Kita sudah buat relasi dan user interface-nya. Sekarang saya langsung dengan keseluruhan yang berikut, yaitu membuat tabel yang sudah dinormalisasikan ini di dalam buat dengan PHP MyAdmin dengan aplikasi Exam di dalam command prompt. Jadi kita langsung saja. Langkah yang pertama kita membuka Exam pp. Kawan-kawan nanti silakan di-download dulu aplikasi Exam pp nya ini. Kita kasih start Apache dengan MySQL. Sampai warnanya hijau begini. Boleh di minimize, boleh di close. Jadi kita langsung cmd, kita klik open saja. Jadi yang pertama kita masuk ke examnya dulu dengan cara klik cd/enter cd exam exam pp, baru cd bin, bukan, cd MySQL, baru cd bin. cd bin sudah. Sekarang kawan-kawan ketik MySQL -u root -p. Oke kawan-kawan, kita bisa mulai. Tadi Bandicam yang terhenti. Jadi min
urut P ini kita masuk tanpa password. Root ini namanya ini user. Atau bagaimana? Kita enter saja. Enter password, kita enter saja karena masuk tanpa password. Karena berhubungan dengan normalisasi tabel yang sudah kita buat tadi, di sini saya akan membuat tabel galeri seni rupa sama seperti suruhan. Saya akan buat tabel galeri seni rupa. Jadi kita klik create database galeri seni rupa, karena soalnya saya suka seni. Oke, saya setiap buat tugas saya bisa buat galeri seni rupa. Jangan lupa titik koma. Lihat database galeri seni rupa. Kita enter. Sekarang kita panggil database yang sudah kita buat di atas, yaitu galeri seni rupa. Caranya use galeri seni underscore rupa, titik koma, enter. Database change. Sekarang kita buat tabel yang pertama, yaitu tabel lukisan ya. Dengan cara create tabel lukisan, create tabel lukisan dalam kurung, mana dalam kurung, dalam kurungnya sini, create tabel lukisan dalam kurung, create tabel lukisan. Jadi kita akan buat yang pertama ID lukisan dulu. ID lukisan seperti yang di dalam. Kita pakai int karena ID ini berbentuk angka. Int not null, yang berarti tidak boleh kosong ya. ID lukisan int not null. Maaf, saya salah tekan nih kawan. Maaf, kita create tabel lukisan, baru ID lukisan, koma sebenarnya, koma, baru ada, maaf ya, nama lukisan. Saya salah, nama lukisan, karena nama ini berbentuk tidak berbentuk angka, jadi kita pakai teks saja. Teks not null, lukisan teks not null. Bukan, kita masih koma karena masih ada lanjutan. Nama lukisan teks not null. Terus tadi ada genre lukisan, genre lukisan, jangan lupa koma, genre lukisan. Genre ini kita masih gunakan teks karena nama, teks not null, yang berarti tidak boleh kosong, koma, genre lukisan. Terus ada pelukis tadi ya, pelukis juga teks karena nama, teks not null. Kita
dalam kurung karena di sini tadi sudah kita bukakan kurungnya. Kita enter saja, query oke. Sekarang kita masukkan atributnya. Cara insert into lukisan. Sekarang kita masuk dengan cara insert into lukisan dalam kurung ID yang sudah di atas kita tuliskan, ketikkan. Sekarang kita masukkan atributnya ya, ID lukisan, koma, nama lukisan, koma, ada genre. Saya genre lukisannya, genre ini aliran lukisan, genre lukisan, terus koma, lukis kita dalam kurung lagi. Layar komanya kita boleh kasih besar. Di sini kita ketik value insert into lukisan, ID lukisan, nama lukisan, genre lukisan, lukis, value dalam kurung diawali dengan petik ID lukisan. Misalnya kita taruh saja ID-nya, misalnya berapa ya, lukisannya 112 misalnya ID lukisannya. Diawali dengan petik, diakhiri dengan petik, dibatasi dengan koma, diawali dengan petik lagi. Oh bukan 112, maaf, kita sudah menormalisasikan tabel yang tadi, tinggal kita lihat saja. Jadi ID lukisan itu ada L01 dan seterusnya. Ada L01, nanti karena tidak boleh 0 jadi mungkin dia akan muncul L1 atau 1 mungkin. Terus nama lukisan yang pertama tadi apa ya? Nama lukisan Serafine Sofia Mother Veronica Viola. Serafine Sofia. Saya suka sekali melukis. Saya suka sekali lukisan. Serafine petik genrenya kita lihat di tabel lukisan. Genrenya surrealis, pelukisnya Eusebio kawan saya. Surreal. Oke, baik kawan-kawan. Di sini genrenya surrealis,
surrealisme ya. Petik pelukisnya tadi Eusebio. Terus petik, jangan lupa diakhiri dengan titik koma. L01 kan ini L besar tadi. Serafine Eusebio, jangan lupa titik koma, satu klik oke. Jadi kita tinggal menekan panah atas dan bawah untuk membuat atribut-atribut yang selanjutnya, kawan-kawan. Kita enter value. Jadi tadi di sini L02 ya. Yang ini tadi Sofia bukan Sofia. Aliran lukisnya realis, pelukisnya Michelangelo. Realisme, lukisnya tadi Michelangelo ya. Michelangelo. Jangan lupa titik komanya. Kita langsung enter saja, query oke. Sekarang kita masuk atribut yang ketiga, terus value yang ini kita ganti jadi 3 ya. Habis itu nama lukisannya Mother Veronica, melukis genrenya ekspresionis, pelukisnya Dead Mayhem. Mater. Tulisannya bagaimana ya? Mater, oh ya. Mater. Jadi Nietzsche. Alur lukisnya tadi ekspresionis. Ini alur lukisan yang paling saya suka, ekspresionis. Ekspresionisme. Lukisan tadi Dead Mayhem. Petik dalam kurung query oke. Kita masih dengan insert pintu. Ini kita ganti atribut yang keempat. Judul lukisannya Viola, surrealis juga, lukisnya Angela. Viola, genrenya surrealis juga ya.
surrealism. Lukisan tadi Angela, kawan saya juga. Angela, but Viola surrealis Angela, koma insert into ini atribut yang terakhir di tabel lukisan. Kelima, Viola. Terus kita ganti lukisan yang kelima, namanya siapa? Depression violin, genrenya romantisme, pelukisnya John Paul, namanya Depression violin. Ini romantisme, pelukisnya John Paul, pelukis penggemar saya John Paul. Oke. Kita sudah buat value dan atribut-atributnya sudah kita buat. Jadi sekarang kita tampilkan dulu ya tabel lukisan ini bagaimana. Kita yang cara ketik select bintang from lukisan. Kita lihat kita punya tabel lukisan. Aduh, maaf kawan-kawan, ini karena kita menggunakan ID-nya ada mengetik angka tadi, makanya hasilnya semua jadi 0 karena kita menggunakan perintah not null juga. Jadi kita menggunakan integer yang seharusnya angka, tapi semua di luar perkiraan, tapi tidak apa-apa. Jadi baik, di sini saya akan jelaskan sedikit. Kita menggunakan tipe integer, tapi kita masukkan integer yang seharusnya angka, tapi kita masukkan huruf, yaitu huruf L. Di setiap atribut kita masukkan huruf L, jadi semuanya muncul 0. Mungkin kita akan bisa ubah insert into. Yang ini mungkin kita misalnya 00, kita ganti value nya ya 001 serif ini untuk lukisan. Dua Michael Angelo, yang ini kita kasih misalnya 002. Kita enter, query oke. Kita enter juga. Kedua survei yang ketiga mother ya. Mother kita cari. Ini dia mother. Oke, baik kawan-kawan. Tadi Bandicam yang terhenti juga. Jadi
kita di sini masukkan misal 003. Mother expression is oke. Bisa. Ini ada viola, kita ganti menjadi 004 misalnya, kita enter saja. Yang kelima tadi ya, ini kita 005, kita boleh enter. Sekarang kita boleh melihat lukisannya. Terjadi pendobelan kawan-kawan, terjadi pendobelan. Oke, baik, mungkin kawan-kawan bisa dimengerti. Jadi bahwa seharusnya ini tidak ada ya, ini bisa kita bisa delete. Jadi saya tidak sangka bahwa kalau ada terjadi pendobelan seperti ini, dan mungkin sebatas pengetahuan saya, perintah untuk bagaimana kita menghapus atribut-atribut di sini. Nanti mungkin kita akan menggunakan perintah delete mungkin. Tapi setidaknya tabelnya sudah muncul dan sedikit terjadi kejanggalan. Jadi mungkin kita bisa dipahami. Di sini tabel lukisannya sudah jadi. Dikatakan sebenarnya masih janggal ya, karena kita kalau buat ulang berarti makan waktu yang cukup lama. Tapi setidaknya tabelnya bisa ditampilkan. Yang kedua, kita dituntut kan membuat sekitar 5 tabel ya. Jadi yang berikut kita akan buat tabel yang kedua. Tabel yang kedua yaitu tabel patung misalnya. Jadi kita langsung create tabel patung, create tabel patung dalam kurung, create tabel patung dalam kurung, jadi ID tunggu patung int not null. Jadi sebentar kita sudah tahu di mana kesalahan di tabel lukisan di atas. Jadi di sini kita akan mungkin sedikit lebih teliti. Di patung int not null, koma, di patung int not null, koma, jadi ada nama patung. Nama patung kita pakai text not null, koma, terus ada pematung ya, pematung juga teks kita
Dia cuma 3 atribut tadi, saya ingat. ID patung, nama patung, terus pematung, titik koma, query oke. Sekarang kita buat insert into patung. Oke, jadi sama seperti di atas, insert into patung dalam kurung ID patung, ID patung, koma, ada nama patung, koma, pematungnya. Saya lebih ID patung, nama patung, pematung dalam kurung tidak ada titik koma, enter. Jadi insert into patung. Jadi kita buat value values value dalam kurung petik patung yang pertama. Kita lihat di sini dulu, ada ID patung. Jadi kita bisa buat 001, ID-nya 001, petik koma petik, terus nama pematungnya, nama patung David, pematungnya Kirk. David, petik kom petik, maaf, petik kom petik, tadi Kirk ya, Kirk. Kita dalam kurung titik koma enter. Sudah, insert itu, tinggal ganti. Kita lihat dulu pematungnya siapa tadi, Pieta De Paulo. Pieta, namanya pematungnya mana, De Paulo, enter, query oke. Untuk patung ini kita ganti menjadi 3. Ada patung Louis Pasteur karya John Petrucci, kayaknya Louis Pasteur, patungnya John Petrucci, enter. Kita enter, jadi insert into yang sudah atribut yang ketiga ya. Sekarang kita buat atribut yang keempat dulu. Keempat, atribut yang keempat, patung yang keempat, ada siapa nih, Nobel karya James, Nobel karya James Hetfield kayaknya, James. Oke kawan-kawan, kita masih sambung.
Sudah sampai di atribut yang keempat ya. Sekarang kelima, setting to value. Kelima, ini garis apa ya, patung kelima, classic bot, karya Joko. Klasik buat karyanya Joko ya. Kita enter. Untuk kita tampilkan dulu tabel patungnya. Tampilkan dulu tabel patungnya. Jadi insert into, maaf, select bintang from patung. Jadi ini tabel patung yang sudah kita buat tadi. Ada David Beta, Louis Pasteur, Nobel, Classic Bot. Terus tabel yang keempat, kita disuruh create tabel karyawan ya. Buat tabel karyawan. Set tabel karyawan. Create tabel karyawan. Create tabel karyawan, baru ID karyawan, di karyawan int not null, koma nama karyawan, ke nama kita pakai teks not null, koma, terus ada asal pakai teks juga, teks not null, teks not null. Terus ada agamanya kita pakai juga teks not null, dalam kurung titik koma, enter. Sekarang kita masuk atributnya, insert into karyawan, dalam kurung ID karyawan, koma, nama karyawan, koma, asal, koma, agama, dalam kurung tanpa titik dua. Kita value apalagi, dalam kurung ketik tadi kita lihat tabel karyawannya dulu.
sama ya, semua sama. Nama karyawan Marcelus. Marcelus asal Sabo, agama Buddha, semuanya agama Buddha. Ada Marcelinus benar. Ya, ID-nya 001 ketik ketik Marcelinus petik terus asalnya Sabu ya, Sabu petik agama tadi Buddha. Sudah tutup kurung titik koma, query-nya oke, insert itu. Dua kita lihat dulu. Ada Wawan. Wawan asalnya tadi dari Manggarai. Wawan, bukan, asalnya dari Sumba. Wawan asalnya dari Sumba. Agama juga masih tetap Buddha. Oke, insert itu agama. Bukan. Sekarang yang ketiga ya. Yang ketiga Frank asal Bajawa, agama Buddha. Frank asal Bajawa, agama si Buddha. Set itu. Yang keempat Rama asal Semau, agama si Buddha. Rama asalnya tadi Sabu. Rama tadi asalnya mana? Semau, agama tetap masih Buddha. Yang ketiga ada Safri asalnya dari Kupang. Enter. Nah, kita insert into tadi misalnya lukisan. Bukan. Select, kita tampilkan dulu 3 tabel yang sudah kita buat. Select bintang from
Oke baik kawan-kawan, kita tampilkan 3 tabel ya tadi. Sekarang kita tampilkan tabel lukisan dulu. Select bintang from lukisan, terus koma. Ini tadi yang ada kesalahan tadi. Ini terus yang kedua, select bintang from patung ya, tabel kedua. Pematung, select bintang from tabel yang ketiga, barusan karyawan. Select bintang from karyawan. Jadi berikutnya kita akan menampilkan salah satu dari 3 tabel ini sesuai dengan perintah delete, ascending, descending, dan lain sebagainya. Oke baik kawan-kawan, di sini kita akan menggunakan perintah select. Misalnya select from select bukan, maaf, seperti suruhan yang ada di soal itu kan, ID barang, ID barang, oh maaf, aduh saya terbawa karena lagi lihat di referensi, maaf. Jadi tadi sudah saya bilang kita akan membuat misalnya apa ya, tabel karyawan. Misalnya tabel karyawan, jadi kita akan munculkan dua atribut saja. Misalnya ID karyawan dengan asal saja, asal from karyawan, titik koma, enter ya. Jadi dia akan memunculkan 2 tabel itu saja. Jadi yang berikut kita menggunakan perintah select distance ya. Misalnya select distance, misalnya ID karyawan ditambah nama karyawan, begitu. Distance nama karyawan ya, nama karyawan, koma, bukan, ID karyawan, koma, nama karyawan. Jadi kita akan mengganti asal ini dengan menampilkan nama karyawan, begitu.
tinggal tambahkan from karyawan koma enter. Maaf, ini ada error ya. Kita lihat, kita akan lihat kesalahannya di mana. Sebentar, select distance ID karyawan. Oh iya, di sini kita lupa underscore di nama ya, nama karyawan. Masih juga error. Kita akan cek satu persatu di mana kesalahannya, yaitu bagaimana kita select distance ID karyawan from karyawan. Ini sudah benar. Select distance ID karyawan, koma nama underscore one select this oke, baik. Di sini kita salah penulisan ya. Baik. Sini sudah. Di sini berikut kita akan menggunakan perintah delete. Misalnya select terus bintang from karyawan misalnya, koma, terus kita menggunakan perintah delete. Misalnya kita menghapus salah satu tabel tersebut ya, mengetik delete, terus saya harus mencari referensi. Delete from karyawan where misalnya nama karyawan terus jadi kita akan menghapus salah satu atribut. Misalnya ini namanya Marcelinus, itu kita hapus. Begitu. Jadi perintahnya begini. Delete from karyawan where nama karyawan sama dengan jangan lupa tanda petik
Oke kawan-kawan, misalnya Marcellinus ini, atribut Marcellinus kita hapus ya. Marcellinus kita hapus. Terus tanda petik titik koma misalnya. Jadi artinya atribut Marcellinus ini akan kita hapus, begitu. Titik, enter saja. Delete from karyawan, where nama karyawan ya. Jadi kalau kita tampilkan ulang, maka Marcellinusnya akan terhapus. Ini select bintang from karyawan titik koma, maka Marcellinusnya sudah terhapus ya, tidak ada ya. Oke. Terus kita akan menggunakan perintah scanning dengan cara select ID karyawan, nama underscore karyawan, asal, agama misalnya. Jadi kita mengurutkan sebentar, ID karyawan, nama karyawan, asal, order by misalnya nama karyawan misalnya. Nama karyawan kita gunakan perintah ASC. Coba kita error kawan-kawan. Select di sini kita melupakan from karyawan. Sudah kita enter, maka dia akan mengurutnya sesuai ya. Itu perintah ASC. Terus yang berikut kita akan menggunakan perintah DSC. Tinggal kita ganti ini DE, menggunakan DESC begini ya. Ini perintah terakhir dari suruhan soal manajemen administrasi basis data. Jadi dia, kalau yang ASC dia akan mengurutkan dari huruf A ke Z. Kalau DSC dia akan terbalik, mengurutannya terbalik. Oke kawan-kawan, mungkin sekian video dari saya hari ini, malam ini. Sekian dan terima kasih.